guys, kembali lagi di channel Report Damano dan kali ini kita kedatangan lagi nih dari seorang bintang tamu ya, komentator sepak bola yang sudah cukup handal gitu ya, yang ada di Instagram, yang kadang di Instagram dia suka komentar sendiri. Oh, udah kayak ini komentar apa namanya? Udah kayak gebret. Oke, gimana nih kabarnya Bung Bima? Ya, kabar baik, Bung Andre. Oke, Gimana baik kabarnya? ya. Ya. Gimana? Gimana kabarnya sendiri? Oh, baik juga dong tentunya. Oke. Ya, di sini kita akan bahas nih Bung Bima nih. Kita kan tahu ya, apa namanya, untuk Piala Dunia nih, lagi apa namanya, hot-hotnya ya, yang Ya, benar. yang Piala Dunia nih. Nah, babak kualifikasi nih, ya kan kita tahu bahwa Arab Saudi udah lolos nih, ya kan. Kalau nggak salah tuh sama satu lagi Jepang ya, Jepang udah lolos, Ya, betul. Australia malah nggak lolos gitu kan. Nah, itu dari sisi Asia. Asia kan kita tahu ya kekuatannya itu udah jago-jago. Nah, gimana sih dari sisi Italia nih? Dari sisi Eropa, sorry. Dari sisi Eropa, di mana ada negara Italia nih yang bisa dibilang dulu jago gitu ya. Sekarang kok agak menurun. Gimana tuh Bung Bima? Oke, kan sebenarnya kan ini masalah ini sebenarnya walaupun Italia juara Euro ini sebenarnya ini sudah menjadi masalah. Bagaimana di Euro ini yang menjadi perkara adalah bagaimana dia menguasai permainan, tetapi golnya ini sedikit. Nah, di Euro ini sempat ada ujian juga ya, karena Italia bermain untuk menang ya gitu, dengan mencetak 1 gol saja bisa langsung ke babak berikutnya. Namun ketika di fase knockout di menghadapi Makedonia semalam ini kan ini menjadi perkara yang ternyata begitu apa namanya memusingkan, sekaligus juga memang sudah perlu di regenerasi nampaknya sepertinya ya dari Ciro Immobile. Saya pikir udah tidak pantas lah. Kita tahu Berardi juga, dan yang patut disalahkan ini mungkin ya bisa Mancini, bisa pemainnya. Yang pertama kenapa Mancini? Mancini justru mengganti Lorenzo Insigne yang kita tahu sendiri dia mempunyai kualitas yang tinggi untuk obrak-abrik pertahanan daripada Makedonia, namun justru diganti oleh Raspadori, yang mana Raspadori sejatinya adalah seorang striker, walaupun di klubnya dia bermain sebagai striker atau playmaker. Yang kedua, kenapa dia tidak memainkan Politano di kanan? Politano kita tahu di Napoli bermain sangat luar biasa, individunya yang sangat luar biasa. Bagaimana itu yang dibutuhkan oleh timnas Italia ketika passing game yang dilakukan oleh timnas Italia tidak berjalan dengan mulus, dan itu yang harusnya dilakukan oleh Roberto Mancini. Dan kedua, kenapa pemain tidak bisa memanfaatkan peluang, bahkan dari 34 shoot yang dilancarkan oleh pasukan Neri Azzurri hanya 4 yang on target, dan dari 4 itu tidak ada yang gol, berbanding terbalik dengan Makedonia hanya 2 yang on target dan 1 gol. Dan kekalahan daripada Spanyol di UEFA Nations League juga berdampak cukup berat ya. Tidak pernah kalah dari 2018 semenjak dia tidak bermain di Piala Dunia, dan kali ini kembali tidak bermain di Piala Dunia. Dan yang jadi masalahnya adalah bagaimana atau apa yang akan dilakukan oleh manajemen atau federasi daripada timnas Italia. Bisa dibilang itu sangat disayangkan ya, karena apa ya, dengan status juara Euro ya 2021 iya, ya. benar sekali ya. Atau 2020 ya kan, Euro. Ya. Ya, 2020 tapi mainnya 2021 ya. Ya, betul ya. Padahal juga itu kan bagaimana timnas Italia ini tidak bisa kill the game ya. Di kualifikasi dia sebelumnya ketika di fase grup justru imbang 2 kali menghadapi Swiss, dan itu semuanya tidak ada yang menyangka, karena di grup itu pun sebenarnya Italia tentunya sangat diunggulkan dan bahkan bisa dikatakan 99% akan lolos, namun ya namanya sepak bola masih ada 1% untuk tidak lolos. Ya, Makedonia itu ya 1%. Ya. Ya, Makedonia merebutnya. Ya, sebenarnya kalau apa ya, kita ibaratkan Italia lolos nih, Italia kan bakal ketemu Portugal gitu ya. Nah, itu bakal jadi duel yang sangat seru gitu. Kalau misalnya Makedonia dan Portugal gitu. Kita tahu Portugal ini banyak pemain absen kemungkinan ya.
ada Renato Sanchez, ada si Ruben Dias ya. Terus kalau nggak salah tuh akumulasi kartu kalau nggak salah ya. Terus ada beberapa pemain lainnya ya. Saya tidak begitu hafal karena banyak banget. Ya, sama juga ya. Terlalu mengikuti timnas Portugal. Ya, yang tahu ada Renato Sanchez sama Ruben Dias ya. Dipastikan absen gitu ya di Portugal. Gimana nih kan Macedonia untuk lolos gitu, bisa nggak mengalahkan Portugal? Kalau bermain sekompak pertahanan defense-nya seperti kemarin bisa lolos, karena kita tahu sendiri ya, meskipun Portugal ini berbanding terbaliknya dengan Italia adalah apa? Portugal ini sangat kaya dengan penyerang-penyerang handal, yang ada Diego Jota, ada Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, kemudian juga ada Andre Silva, ada juga yang baru ya tuh yang bermain untuk Liverpool kalau tidak salah ya. Juga ini yang menjadi sebuah ujian untuk Makedonia, bagaimana lini depan yang daripada Portugal ini sangat berbahaya, dan kita lihat apakah Portugal dengan permainan yang menurut saya secara tim ini tidak begitu baik ya, dan bahkan secara tim besar nih Portugal ini bisa dikatakan bukan tim besar. Tapi ketika Portugal satu saja untuk mencetak gol bisa, nah itu mungkin sudah sangat sebagai game on untuk daripada Portugal untuk ke babak berikutnya. Namun tentunya kans untuk Makedonia tetap ada kalau mereka bisa fokus terus seperti kemarin menghadapi Italia dan mengandalkan counter attack. Karena kita tahu ya, kipernya Portugal ini juga sudah usia yang tidak muda lagi ya, Rui Patricio. Dan kan tentunya adalah Portugal kalau dilihat daripada squad yang ada. Oke, ya. Dia itu ya. Jadi apa ya, kan Macedonia tuh bisa menang sangat besar juga ya. Bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, asalkan bermain dengan keefektifan pemain ya, efektivitas dari pemain sendiri gitu. Mungkin kalau kita pakai strategi dari coach siapa namanya tuh ya, dari Portugal gitu, menerapkan coach mungkin dari Sintayong gitu ya, yang mengubah strategi gitu ya, itu mungkin akan berbeda gitu. Jadi tidak bisa ketebak. Kalau kita memakai permainan yang sebelumnya, itu mungkin bisa ketebak. Nah, oke, kita lanjut ya, kita beralih ke topik selanjutnya gitu ya, dari Liga Indonesia gitu, dari Liga 1 ya, di mana di sini ada Bali United nih yang udah dipastikan juara. Gimana nih menurut Bung Bima? Apakah layak? Ya, kalau boleh jujur sebenarnya ini saya tidak terlalu respect ya kepada Bali. Karena apa? Karena dia dari putaran kedua sampai ini selesai bermainnya di Bali. Karena kalau kita lihat meskipun memang ada tambahan pemain yakni Privat Barga, namun saya lihat ini ya memang begitu membantu Privat Barga ini. Tetapi kalau dilihat track record Bali United selama putaran pertama ini, permainannya ini sangat jeblok. Dan bahkan kalau untuk juara pun tidak bisa. Saya lebih menghormatkan Persib Bandung atau Bayangkara FC untuk menjadi juara, ataupun Persibaya. Walaupun saya punya Arema ya, karena Arema secara permainan tidak begitu baik. Ya, mantap. Namun namanya sepak bola ya, kita harus tetap respect apapun itu, karena secara permainan ya, walaupun memang bermain di Bali United pada putaran kedua ini benar sangat luar biasa, menunjukkan kapasitasnya yang memang sebagai tim besar ya, dengan mendatangkan pemain-pemain, dengan mengeluarkan pemain yang sebelumnya tidak begitu tune in kepada permainan, dan akhirnya jadi juara. Meskipun lagi-lagi Bali United ini seringkali sebelum bersaing dengan Persib ini menangnya selalu krusial ya, menit ke-90 bisa membalikkan keadaan dari 1 ataupun 1-0. Ya, pesan untuk Bali adalah nanti di kualifikasi ACL bermain dengan baik ya, karena ada peraturan baru yang sebelumnya adalah pemain asing sesuai regulasi di Liga kali ini dengan pemain asing 5+1. 5 hanya bebas, 1-nya Asia. Dan itu menjadi kans untuk Bali untuk menambah kekuatan tim. Dan satu lagi, ini yang saya pikir saya tidak suka ya.
saya berkeluarkan saja. Baru pertandingan ini selesai, ini Bali ini kalah 3-0 ya dari Persibaya. Walaupun kita tidak tahu memang itu secara permainan ataupun apa. Namun Bali ini seringkali ketika dia sudah unggul ataupun sudah juara atau bermain hanya sekedar uji coba, mereka ini seringkali bermainnya ini seperti malas-malasan atau disengajakan. Dan ini terjadi ketika menghadapi Persibaya. Kita tahu secara permainan ini Persibaya walaupun memang di pas putaran pertama mereka unggul 4-0, namun melihat track record Bali di putaran kedua dan juga permainan Persibaya yang tidak begitu baik di 5 match terakhir, seharusnya nih Bali bisa menang. Tetapi kita tidak bisa berkata apa karena justru Bali kalah 3-0 dari Persibaya Surabaya. Harusnya Bali bisa killing the game ya, menunjukkan bahwa mereka adalah juara yang sesungguhnya. Iya, itu ya, yang benar sekali kata Bung Bima nih. Masa apa ya, di match terakhir gitu ya, ya itu mungkin apa ya, istilahnya memberikan poin untuk Persebaya gitu, Ya, kan udah juara gitu kan, santai aja gitu, udah nggak ada yang bisa ngejar mungkin. Oke, sekarang kita tadi udah bahas puncak klasemen gitu, kita sekarang ke dasar klasemen, di mana ada Persela ya dan juga Persiraja gitu. Kayaknya kalau Persela tuh nggak layak gitu ya untuk masuk Liga 2 gitu. Karena sebelum-sebelumnya dia papan tengah terus nih, gimana nih? Ya. Kalau saya punya pendapat lain nih dari mungkin nanti Bung Andre bisa Oke, siap. Kenapa Persela nggak layak untuk bermain di Liga 2? Oke. Iya. Kenapa Persela layak menurut saya? Menurut gua karena gebrakan yang dilakukan oleh manajemen ataupun pergerakan yang dilakukan manajemen ini tidak begitu apik, tidak menunjukkan keseriusan bahwa mereka bisa atau kembali bersaing di papan tengah Liga 1. Karena apa? Saya tidak melihat itu dari permainan, kemudian dari pergantian pelatih ya, yang seharusnya mungkin lebih bisa mencari pelatih yang lebih berkualitas. Juga pemain-pemainnya sepertinya sebenarnya pemain-pemain dari Persela ini banyak yang nantinya mungkin bisa bermain di Liga 1 ya di musim depan. Ada Retno Abioso, ada Birol Walidain. Namun sepertinya saya lihat dari kondisi luar ini, kondisi timnya ini tidak kondusif. Dan itu mungkin dari keuangannya, karena kalau tidak salah ini Persela ini sama kejadian dari Mitra Kukar ataupun Studio Jaya FC. Pemilik daripada Persela ini masuk ke politik, si penyelenggaraan sepak bola kita tidak terlepas dari politik, namun kabarnya adalah pemilik Persela ini gagal di pemilihan dan jadinya seperti ini. Dan Persiraja sangat layak untuk tidak lolos. Karena apa? Mereka bisa bermain sangat luar biasa di Piala Menpora. Namun justru pemain-pemain dilepasi. Meskipun itu bagian daripada keuangan yang mereka sangat rentan. Namun sebagai seorang klub profesional itu tidak boleh terjadi. Di tengah kompetisi yang hanya tinggal menghitung waktu lagi kembali berjalan, namun justru mereka membuang-buang pemainnya. Dan ya inilah hasilnya. Meskipun mereka dalam track yang lumayan bagus ya di putaran kedua, namun boleh dikata karena poinnya sudah sangat jauh di bawah klub-klub lainnya. Iya betul ya. Jadi kalau Persela berarti ada masalah konflik internal gitu ya, masalah politik. Kalau Persiraja ya beda gitu ya, mungkin dari pas sebelumnya. Satu lagi Persela ini seperti tidak ada gairah untuk bermain gitu. Bahkan musim lalu aja Arema itu pernah dibantai 4-0, 3-0 dari Persela. Musim ini tidak ada gairah sama sekali dari Persela. Ya, mungkin itulah ya. Mungkin harus ada yang beli dulu nih, mengakuisisi gitu ya, seperti Ransi Legon gitu ya, atau yang lain baru bisa naik lagi. Boleh. Oke. Ya gimana, Bung Wali, kenapa Persela nggak layak untuk turun ke Liga 2 nih? Gimana? Kenapa Persela nggak layak untuk turun ke Liga 2? Ya kalau dari berkaca dari liga sebelumnya gitu, yang tahun lalu itu Persela emang emang nggak bisa naik dia posisi atas gitu ya, papan top klasemen, tapi dia emang selalu konsisten di papan tengah dalam beberapa musim terakhir kan.
Nah, Iya, ini benar. cukup drastis gitu loh, tiba-tiba langsung ke bawah gitu. Nah, itu kan mungkin ya tadi seperti Bung Bima katakan ada faktor politik gitu yang mempengaruhinya. Kenapa Bung Bima jempol? Kirain mau ini. Ya, kita cuma berdua, tidak usah perlu resen. Oke, Loh, iya, ini gue ke resen. Bener. oke. Iya. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Mungkin terkait dengan drawing nih, drawing yang baru ada Liga Champion gitu.